Semua guru itu menurut saya favorit sih, karena mereka tuh punya apa ya, ya tadi peranan dan juga saya termasuk lumayan agak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel. Nih kali ini kita balik lagi nih di acara Jubel Inspiratif. Acara yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang dapat menginspirasi kita semua. Kali ini kalian bakal ditemenin sama aku nih, Akila Fawati Uswar dari kelas 11-8. Jadi kali ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial. Kalau kata guru-guru tuh, alumni kita ini sering banget disebut dengan sebutan hantu Jubel guys. Nah, kalian udah bisa nebak belum siapa kira-kira? Oke, kalau seandainya kalian belum tahu, boleh nih kita kenalan dulu sama Kak Putu. Untuk kakaknya boleh dong untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terus sekarang lagi ada kegiatan apa dan sedang berkuliah di mana? Oke, baiklah, makasih Kila. Halo Sobat Jubel, jumpa lagi. Muka saya masuk lagi ya ke peran ini ternyata. Ya, betul sekali. Nah, perkenalkan saya Putu Nanda. Saya dari Universitas 11 Maret. Nah, dulu juga kebetulan saya duta literasi nih. Ini muka-muka saya masih terpampang. Kalian bisa lihat banner di belakang, itu muka saya. Nah, jadi kegiatan akhir-akhir ini kan kemarin tuh saya dapat info ya kalau misalkan duta literasi itu ada acara, ada kegiatan betul. gitu. Nah, saya sebenarnya nggak mau pulang ya, tapi karena ada kegiatan ini saya langsung kayak, waduh datang nggak ya, datang aja deh, ya udah langsung pulang deh gitu. Jadi kalau kegiatan akhir-akhir ini lagi nyusun proposal riset sama ikut lomba esai gitu. Ya, betul sekali. Jadi ya yang hal-hal yang berbau tentang keilmiahan, saya pengen lebih mendalam tentang hal-hal yang seperti itu. Dulu kan di SMA juga ini ya pernah nyoba segala bidang gitu, kayak mulai dari bidang Olahraga. iya olahraga, senam, itu muka saya Iya gitu tahu. masih ya, malu saya. Dari senam, dari yang kayak KKR, ya kira kan KKR juga KKR. ikut, yang jantung, Iya, yang jantung BHD, sehat. ya jantung sehat, dari yang kayak lomba-lomba opsi yang seperti itu, yang bahkan olimpiade dulu nyoba tapi nggak lulus. Nah, ya segala hal dicoba gitu, tapi kemungkinan nyaman di yang berbau dengan kejiwaan gitu dan juga ilmiah, jadi seperti itu. Oke, tadi udah dijawab kalau untuk kegiatan yang dilakukan belakangan ini. Nah, kakak ngelakuin kegiatan itu kira-kira di universitas mana nih? Belum kakak sebutin tadi. Oh gitu. Oke, saya dari Universitas 11 Maret di Solo. Oh, di Solo. Iya, mungkin orang nggak banyak yang tahu ya Sumatera Selatan, karena sepengetahuan saya ya mungkin tahu, tapi nggak tahu entah itu mereka bisa tembus atau enggak, karena memang agak cukup sulit ya dikatakan untuk Jawa, universitas di Jawa itu sangat sulit ya, kecuali ada beberapa alumni gitu kan Ya, yang yang tersebar banyak. kayak UGM, ITB kan udah mulai tersebar, tetapi kayak yang Universitas 11 Maret ini kan di Solo. Iya. Sama-sama Jawa Tengah sih, UGM juga gitu kan, cuman sebentar berapa menit palingan kalau misalkan naik kereta ke Jogja. Tapi kayak masih dikit sih. Kemarin yang angkatan saya itu kan angkatan 24 kan, itu cuma 3 orang yang dari Jubel, cuman 3 orang, sedikit itu. Kalau Sumselnya saya nggak kurang tahu ya, karena sampai sekarang saya mungkin entah saya yang belum cari atau gimana, itu kan biasanya ada komunitas Sumatera Selatan yang gitu-gitu, kayak UGM kan ada bahwasanya nanti mereka abis itu pulang ke Ya, Palembang bareng. sosialisasi gitu-gitu. Nah itu saya belum menemukan, entah saya yang kurang explore atau gimana, tapi sepengetahuan saya belum ada. Jadi dari Universitas 11 Maret di Solo seperti itu. Oke, nah di Univ itu kakak ngambil jurusan apa? Terus kenapa sih kakak milih jurusan itu dan kenapa harus di UNS? Kenapa nggak di universitas lain? Oh gitu. Jadi tadi saya sudah sempat mention kan di Iya. remind kalau saya itu dari psikologi. Iya, dulunya saya IPA pas SMA-nya. Saya juga IPA. Nah, saya kepikiran psikologi itu sebenarnya sudah dari SMP ya, masih kayak ya namanya anak SMP kan, masih kayak ombang-ambing gitu. Terus juga sempat kepikiran kedokteran. Kalau kedokteran udah dari lama, udah dari TK kalau kedokteran. Tapi kalau misalkan psikologi itu baru SMP. Nah, semenjak SMA saya lulus di Jubel, saya juga beruntung sih termasuk
gimana ya, saya bukan orang Palembang. Iya. Saya dari luar, saya dari Kakak luar kota. daerah, luar kota, luar kota gitu, luar kota, saya dari Muba, Musi Banyuasin. Oh, jauh Iya, juga ya. makanya kemarin kesini kan tes mandiri, masih ada tes kan waktu itu, masih tes. Nah, saya lulus di IPA. Nah, saya coba cari proyeksi univ mana nih yang kira-kira ada psikologi tapi saintek gitu. Oh. UI enggak kan? Bisa sebenarnya. Kemarin ya puja Tuhan ya, bukan sombong ya teman-teman, jalur undangan. Nah, UI enggak, kan bukan saintek kan, sosum kan, agak sulit kan kalau tembus undangan. Jadi harus pakai strategi, kalau saintek gitu. Nah, terus kalau misalkan dari UGM itu sosum juga, IPS. Nah, terus apa yang saintek nih kira-kira? Ternyata Unsri. Unsri Kenapa di nggak Unsri? iya Unsri, terus Unpad sama UNS, Unhas juga ada sebenarnya. Ada, nah kan ketiga itu. Nah, saya mikir kalau misalkan saya Unsri dan di sini-sini aja gitu. Benar, kita juga gak mau sih di Palembang lagi. Waduh, bukan ini ya, bukan kita menjelekkan tapi bukan. Tapi ini lebih ke prefer diri kita aja ya, kayak semua kampus kan bagus kan, semua kampus bagus, tapi kan kita butuh pengalaman. Mungkin bagi jiwa-jiwa orang petualang kan orang beda-beda nih. Nah, belajar psikologi kan orang beda-beda, nggak bisa disamain gitu. Nah, makanya itu coba nyari kampus yang luar. Nah, sisa Unpad sama UNS gitu. Nah, saya nih masih gimana ya? Kan kata orang kan jalur undangan itu adalah jalur Tuhan, apa ya? Jalur doa, jalur ibadah, jalur gitu-gitu. Aduh, udah deh, coba saya kan puja Tuhan saya Hindu kan. Nah, saya nyari di mana nih kira-kira yang antara dua ini tuh ada puranya di dalam kampus gitu. Di dalam kampusnya, bukan dekat kampus, di dalam kampusnya. Ternyata UNS, julukannya Benteng Pancasila. Jadi di situ tuh ada tempat 5 agama ibadah, tempat ibadah 5 agama. Iya, samping-sampingan, sumpah. Iya, itu tuh kayak yang di Indralaya, tau kan? Yang Indralaya. Yang panjang. Kok Indralaya? Itu apa sih? Jakabaring. Emang ada? Ada Jakabaring. Waduh, ini gimana nih? Jakabaring ada tempat ibadah 5 agama. Iya. Jadi gereja, pura, kelenteng, wihara, masjid gitu. Iya beneran. Wow, jadi Benteng Pancasila sangat ini ya, toleransinya. Tapi keren, Iya kan, keren banget kan. Jadi kayak itu semakin menambah semangat saya. Saya pengen masuk situ. Jadi gitu sih. Kurang lebihnya saya ya apa ya, dibilang sebenarnya ambisi semenjak dari kelas 10 itu saya pengennya kalau kuliah harus jalur undangan sebisa mungkin dimaksimalkan seperti itu. Gimana pun ya tadi dengan caranya ya dengan nilai-nilai tadi dimaksimalkan dari kelas 10. Sebenarnya kalau misalkan cara gimana ya, ini kita nggak bisa bilang kalau ini tuh fix pasti lolos gitu kan, nggak bisa kan, karena tidak ada yang tahu. Tapi kita bisa memperbesar peluangnya. Nah, itu kalau dari saya sendiri yang saya pelajari dan yang saya observasi dari teman-teman, ternyata memang dari kelas 10 nilainya tuh dibisakan dari kelas 10 tuh udah benar-benar serius gitu, nggak yang leha-leha gitu. Memang dari kelas 10. Dan juga jangan lupa ternyata prestasi-prestasi yang seperti non-akademik yang seperti itu yang menunjang gitu. Kemarin saya masukin sertifikat Fornas loh, yang senam seperti itu. Jangan salah, atlet bisa masuk psikologi gitu. Jadi kemarin yang saya masukin itu sertifikatnya ya yang Fornas, terus yang Inasek. Apa itu Inasek? Waduh, ini belum ini ya. Iya. Inasek itu internasional apa ya? Saya lupa ya. Itu tentang bisnis plan. Kalau misalkan itu biasanya kalau setahu saya itu tuh lomba yang kayak turun temurun sih dari Jubel gitu. Ada dari angkatan sebelumnya gitu. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang. Nah, tapi itu tuh lomba itu Inasek ya, lombanya itu business plan tapi English based. Bahasa Inggris. Nah, lombanya itu 1 hari. Jadi temanya hari itulah. Start jam 7 ya, temanya start jam 7. Temanya ini tentang plastik gitu, penanggulangan plastik di dunia world gitu. Udah jam 7, tenggatnya jam 7 malam. Jadi bikin data finance, latar belakang, foto tadi ya itu. Nah itu juga ya? Skalanya nasional kan, Inggris juga. Terus kemarin sempat masukin opsi Olimpiade Penelitian Siswa. Itu keren tuh, itu wajib banget nih diikutin sama anak-anak yang ya anak Jubel, semuanya anak-anak siswa SMA, SMP gitu. Itu wah, opsi itu sangat keren banget loh.
apalagi di Jubel kan kita udah kenal Bugem nih. Iya. Sayang banget kalau misalkan kita Bugemnya itu tidak dilanjutkan gitu loh. Ibarat kata gimana ya? Ya kita kan waktunya cukup banyak ya tersita kalau misalkan Bugem kan ibarat kata revisi lah, JD dan ribet pokoknya. Nah, tapi kalau benar-benar kita pikirkan terus kita konsultasi bahwasannya Bugem ini mau untuk kita lombakan gitu. Itu bisa sama guru-guru kita kan sangat berkompeten sekali menurut saya, sangat berkompeten. Nah, itu bisa dari Bugem itu ide untuk lomba-lomba yang lainnya. Jadi itu terbuka, jadi ide-ide yang kita pelajari, bahkan dari tugas-tugas guru itu juga bisa dijadikan ide-ide lomba gitu, ide-ide untuk esai, karya tulis ilmiah. Jadi memang benar-benar kalau misalkan kita ngerjain tugas atau apapun itulah kegiatan kita, seminar pun kita harus benar-benar dapat inspirasinya. Kita harus benar-benar harus ada gitu yang kita dapetin gitu. Dan itu akan menjadi modal selanjutnya. Jadi ada keberlanjutannya, nggak hanya di situ saja. Kalau di situ ilmunya mati. Karena kan research itu ongoing sifatnya. Yeah. Nah, jadi seperti itu menurut saya hal-hal yang sifatnya seperti itu supaya kita dapat nih kompetisi-kompetisi. Kalau SMA kan masih bisa explore kan. Saya jujur sih kalau perbedaan kuliah sama SMA tuh agak sulit ya kalau di spend menurut saya ya. Iya. Emang tapi. Kalau misalkan SMA itu ya saya tuh salah satu siswa yang lumayan sering di spend. Bahkan sebulan itu sering banget di spend. Nah itu maksudnya kalau selagi SMA itu explore bakat gitu loh. Apapun itu gitu, dicobain aja gitu. Nah, kira-kira mana yang berpeluang nih, yang paling besar potensinya dan bakat kita menonjol. Oh, ternyata ini ya udah di kuliah fokuskan. Jadi kuliah itu menurut saya kuliah itu benar-benar untuk memang dipersiapkan dari SMA seperti itu. Jadi nggak hanya mocok-mocok kalian kuliah kayak yang benar-benar nol gitu, nggak bisa. Menurut saya nggak bisa, karena akan sulit gitu. Nggak bisa belum tentu gimana ya, nggak bisa belum tentu nggak bisa gagal, nggak bisa survive kan, tetap bisa. Tapi kalau misalkan dipersiapkan dari dini sejak SMA, kenapa tidak? Jadi kita lebih mudah manajemen waktu lah, inilah itulah gitu. Jadi mudah banget. Nah dari situ saya coba kompetisi, saya ambil yang skala nasional, saya input lah di laman SNBP itu gitu. Ternyata ya puja Tuhan lolos gitu di UNS. Saya bangga banget sih, senang banget saya bisa bersekolah di sini karena itu membuka peluang yang sangat besar. Betul gitu sih kalau saya. Nah itu Kak, kan tadi kan Kakak udah bilang kalau seandainya kayak manajemen waktu, keuangan dan lain-lain itu kan harus dipersiapkan. Betul. Nah kalau tips and trick dari Kakak selama berkuliah di UNS yang kurang lebih udah 6 bulan kali ya? Iya masih semester 1 ya saya udah di sini malu gitu. Ya. Kira-kira gimana gitu Kak cara untuk ya mengantisipasi biar nggak terlalu apa ya namanya? Ya keteteran kelabakan gitu. Gimana ya? Ya sih bener sih. Jadi tadi saya juga mikir kan kayak saya beruntung banget ya sekolah di 17 gitu. Iya walaupun ya apa-apa itu serba mendadak ya. Iya benar. Iya serba mendadak. Misal tapi besok, itu gimana? Misal besok ada kegiatan kayak ada apa gitu. Malamnya baru dikabarin, orang udah tidur semua baru dikabarin. Iya betul. Tapi ternyata itulah yang berguna di dunia perkuliahan. Bener-bener kuliah itu apa ya, harus siaga satu gitu loh, yang bener-bener gitu, harus bener banget gitu, nggak bisa kamu yang harus disuapin terus, nggak bisa, harus yang bener-bener nyari sendiri. Nah bekal saya sebenarnya ya itu, saya beruntung banget di sini karena saya belajar manajemen waktu. Jadi kita kan udah bisa menghitung SKS kan, di sini kita udah pakai SKS kan, menghitung SKS kayak oh iya ini SKS segini, ini jam segini, terus kita moving, moving di situ juga moving, guys. Kuliah moving. Iya, kuliah itu moving sistemnya. Tergantung karena setiap dosen kan ya SMA manapun kalau guru kan beda-beda sama matkul kan. Tapi kan kalau moving itu kan jarang kan, nggak semua SMA ada moving gitu. Nah di sini ada moving, jadi kayak oh iya ini harus bener. Kalau moving kan kadang-kadang kayak awal-awal kita keteteran, banyak banget buku-buku paket, buku-buku tulisan dan sebagainya kan banyak. Nah itu kalau di kuliah itu juga ada moving. Jadi benar-benar moving itu hal yang menurut saya yang keren aja gitu. Tapi kalau misalkan satu hal yang dari individu saya sendiri, sejak SMA itu saya sudah
punya jadwal gitu, kayak menjadwalkan kalau seminggu apa ya, ini iya, mau ngapain aja. ya to-do listnya, walaupun itu nggak konsisten ya, saya bilang ya, namanya manusia ya, saya manusia ya. Jadi kadang-kadang nggak konsisten ini mau ngapain, tapi seharusnya harus ada gitu. Setidaknya weekend itu kita nggak boleh liburan, gimana ya? Bukan Nggak boleh yang bener-bener liburan tiduran aja sepanjang iya, hari. bener sih. Iya, ini boleh, tapi apa ya, ada waktunya gitu, nggak yang scroll media sosial terus gitu loh. Boleh, nggak apa-apa, media sosial terus nggak apa-apa. Intinya yang penting ada insight yang didapat dari situ gitu loh. Nggak hanya kita pasif dalam konsumsi sosial media. Kalau misalkan kita aktif atau kita kritik, kan kita tahu ini kenapa ya orang bisa buat sosial media konten seperti ini. Ini dasarnya apa? Ini relevansinya apa untuk sekarang gitu. Ini apa? Nah, hal-hal yang seperti itu menurut saya ya, memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin dan living in the moment. Benar-benar kita harus sadar dengan momen ini. Contohnya seperti ini, kita harus benar-benar sadar nih, podcast kita harus dapat insight satu sama lain, kita oh ya gini gitu. Jadi dari saya tuh membiasakan seperti itu, dan juga beruntungnya ketemu Jubel. Jadi semakin manajemen waktunya semakin solid seperti itu. Jadi semenjak saya kuliah, saya tidak menemukan yang apa ya, ibarat kata kelabakan yang sangat signifikan gitu tuh enggak. Kelabakan tetap ada gitu, kayak ya sama aja sih, kayak wah gitu. Tapi yang enggak yang aduh mati banget nih gitu. Iya, kayak bisa yang, improve lah. iya, kayak enggak breakdown banget nih, overwhelm, enggak yang kayak gitu banget, tapi bisa gitu, kayak oh ya bisa sama aja sih sebenarnya, sama aja gitu. Malahan kuliah itu lebih fleksibel ya. Iya, lebih fleksibel. Jubel ini kan sangat padat ya. SMA lain juga sangat padat banget. Kalau misalkan kuliah itu kan fleksibel. Cuman perbedaannya kalau kuliah itu kita yang nyari dosen. Jadi mereka harus diingetin. Nanti ada namanya PJMK, perpanjangan mata kuliah gitu. Jadi kayak ibarat kata apa ya? Misalkan ya, saya ada mata kuliah psikologi umum. Nah, itu di kelas A itu harus ada salah satu yang harus ngingetin ibunya gitu. Jadi perwakilan kelas tuh untuk mengingatkan beliau gitu, perpanjangan mata kuliah. Jadi untuk mengingatkan. Kalau di sini kan kayak ketua kelas kan, yang bisa iya kan, kalau misalkan nggak ada guru dia yang manggil. Nah, kalau di situ tuh setiap matkul gitu, ketua kelas tetap ada, tapi pertanggungjawaban matkul masing-masing itu juga ada. Mungkin itu sih lebih jadwalnya lebih kita yang menyusun sendiri lagi gitu. Jadi kadang-kadang dosen nggak masuk, bukan berarti ya udah gitu aja, enggak, harus diganti kelas itu, entah itu Zoom malam, entah itu kelasnya kapan, Sabtu, itu harus diganti. Karena itu benar-benar apa ya, dipertanggungjawabkan. 2 SKS ini kalau nggak diganti apa gitu, misalkan harus diganti gitu, nggak boleh enggak. Nah, dan juga syukurnya di sini juga seperti itu, guru juga mengganti apa kalau misalkan nggak ada, ya udah tugas seperti itu dan sebagainya. Nah, menurut saya hal-hal yang seperti itu sih. Kalau misalkan soal finance, saya kan juga anak rantau ya hitungannya ya, walaupun luar kota juga hitungannya rantau gitu. Saya apa ya, saya tuh kan dari SD SMP saya di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, terus SMA pindah ke Palembang, rantau sendiri. Nah, sebenarnya ya tadi saya bilang kayak ya udah di SMA ini saya udah apa ya, belajar skill-skill yang seperti itu, manajemen keuangan. Jadi kayak kita udah tahu nih pengeluaran kita sebulan kira-kira berapa gitu. Dan fun fact-nya itu sama aja pengeluaran saya SMA sama kuliah gitu. Seriusan, yang sama aja kali, gak ada yang terlalu ini gitu. Ya udah sama aja gitu. Kok bisa ya, karena saya nggak tahu ya kenapa ya, mungkin kebutuhan. Karena kan kalau kita berbicara finance itu kan kebutuhan kan, kayak kita sebulan ini butuh apa aja, misalkan ya tergantung gaya hidup gitu. Misalkan kita baju dan lain sebagainya, kita membeli yang hal-hal yang tidak terlalu penting, ya ngapain gitu kan. Kalau saya gitu sih, ya sama aja, sama persis pengeluarannya, inflow cash flow itu sama aja. Malahan di Solo itu lebih murah. Iya kan, Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah kan terkenal murah, apalagi sebenarnya ya nggak tahu ya, entah kenapa ya, saya kan kemarin tuh nanya kan sama teman saya, lebih murah mana nih Solo sama Jogja gitu, lebih murah mana gitu. Jogja nggak sih kak? Katanya Solo gitu. Ya juga nggak ngerti. Saya common sense kita yang orang Sumatera Selatan, Palembang, Jogja kan paling murah. Solo? Iya, Solo tuh sekarang termurah karena Jogja sekarang udah padat gitu, lumayan padat gitu. Iya, makanya Solo yuk. UNS, jangan lupa masuk UNS ya. Iya, makanya itu
padat gitu loh. Oh iya mahal gitu. Tapi gitu, mohon maaf ya Solo, tapi mohon maaf, saya tidak merasakan empek-empek. Iya, Oh bener. ya karena ya namanya makanan khas. Iya. Ya Bikin sendiri aja, Kak. aduh nggak bisa bikin sendiri, jadi ini antam kayak batu nggak bisa dimakan. Nah jadi makanya itu yang mungkin salah satu faktor mungkin kali ya, yang kayak ya udah sama aja gitu loh, yang malah lebih murah gitu loh, malah harganya lebih murah, jadi ya udah sama aja gitu. Mungkin kebutuhan anak kuliah itu agak lebih tinggi ya, kayak Iya. inilah beli buku kayak gitu dan sebagainya gitu. Nah itu mungkin tertutupi karena uang untuk makan dan sebagainya itu rendah gitu loh, jadi bisa teralokasikan. Iya. Jadi sama aja gitu, jadi sama aja. Saya beruntung banget di Solo gitu. Jadi FYI ya, saya mempromosikan UNS di sini. UNS itu menurut dari beberapa survei, kalau survei kampus itu kan nggak hanya satu kan, Iya. patokannya ada yang dari inilah, inilah. Itu merupakan salah satu top 10 juga. Iya. Ya walaupun nggak yang kayak ini ya 3 pilar kehidupan Iya. ya, tapi mereka tuh masih top 10 gitu loh. Masih banyak yang dari risetnya masih sangat jalan gitu. Kalau dari BRIN, kemarin nggak tahu masuk 10 besar juga, masuk 8 atau gimana gitu. Kerjasama dari BRIN, Badan Riset Inovasi itu. Nah itu UNS tuh masih top gitu. Tapi karena kampus rata-rata yang masuk top 10 itu kan kampus yang ada Iya. berada di situ kan. Ya masih top 10 gitu, masih keren. Dan saya merasa kayak Wah, eh, saya bisa di sini. iya, masalahnya bisa di sini, terus anak-anaknya tuh kayak ambis-ambis gitu kayak. Hmm. Tapi gimana ya saya bilang ya, di sini juga angkatan saya itu juga ambis gitu. Jadi ya sama aja, makanya saya bilang saya sama aja, karena kemarin kan saya kesini kan tes kan, SMA-nya Iya. kan ke tes gitu, ya pasti tersaring lah anak-anak yang masuk sini kan, nggak ini kan, jadi Iya, tersaring, ya tersaring benar-benar. Ya udah di situ ya udah agak lebih ini aja gitu, agak lebih gitu. Ya sama aja sebenarnya. Wah, anaknya juga pintar-pintar banget gitu, mereka punya pendapatnya masing-masing, opininya gitu, berdasarkan apa yang mereka riset, berbicara berdasarkan literatur yang seperti itu. Jadi menurut saya tuh keren banget sih. 11 Maret juga tempatnya sejuk kayak Jubel, beneran. Oh, Gedung saya psikolog itu warnanya hijau. di sini Iya. hijau. Berarti Jadi kakak dari dulu ijo. iya, betul banget ya. Jadi ya udah, makanya saya pertama kali ini beneran ya udah, saya ini sama aja saya kayak di Jubel, makanya bener-bener ya udah kayak naik kelas gitu. Saya ngerasa kayak ya udah ini sama aja gitu, vibes-nya sama gitu, banyak pohon, pohonnya banyak gitu, pohonnya banyak gitu, rindang banget. Keren banget sih UNS tuh, nyaman gitu kalau untuk anak rantauan gitu, kayak warga lokalnya baik-baik gitu, ramah banget gitu. Tapi nggak usah takut ya, di situ nggak yang terlalu apa ya, mereka ngerti kok pendatang tuh nggak bisa bahasa Jawa halus gitu, jadi mereka paham. Indo. Iya, jadi mereka paham, mereka pakai bahasa Indonesia gitu ya, baik-baik banget pokoknya. Pas pertama kali saya datang ya itu langsung ditolongin orang gitu. Saya kan tau nggak sih, saya tuh pilih kos itu hasil survei Google Maps. Jadi saya buka Google UNS, saya zoom, ini di mana ya kira-kira kosan terdekat sini? Oh ini, ya udah saya chat. Awalnya di Mami Kos kan. Nih ini untuk anak-anak kelas 12 nih, Mami Kos salah satu penyelamat bagi anak-anak perantau yang belum tahu sama sekali tempatnya bagaimana di sana misalkan. Nah di Mami Kos nggak ada mahal-mahal, nggak ya mahal-mahal sih. Saya zoom lah, oh ya ini, ya udah saya pilih ini gitu. Saya nggak tahu, ya saya ratingnya cuma dari ini aja, dari bintang itu kan ada kan, Google Maps Iya, kan ada ada bintang tempat ini bintang 5 tempatnya. gitu kan. Nah sudah saya dari situ yang kayak ya udah ini aja deh, ya udah puji Tuhan ini, saya klik gitu. Dan besoknya pas berapa bulan kemudian udah gitu datang ke Solo itu naik bus gitu kan, lumayan lama ya naik bus ya gitu, lumayan lama nyampe situ gitu kan, nggak bawa perabotan kan. Saya tipikal orangnya kalau misalkan apa-apa itu malas membawa yang perabotan yang terlalu banyak gitu, jadi ya udah beli aja, tabungan aja untuk beli di situ. Nah jadi sampai di situ kan nggak ada kendaraan nih, kita kan tahu orang baru di mana tempat beli ini, tempat beli itu tuh ada tetangga gitu langsung kayak yang nawarin, yuk saya anterin gitu, yang kayak yuk saya anterin gitu. Sumpah baik banget gitu. Mau. Sebaik itu, iya kan, baik banget gitu loh ya, itu kan baik banget gitu. Terus kos-kosannya tuh lumayan banyak gitu, kayak lumayan banyak banget gitu. Anak UNS semua itu kak di kosannya atau enggak juga? Kalau misalkan di kosan saya itu khususnya untuk anak yang kampus aja, Oh. anak yang kuliah aja ya, anak yang kuliah aja gitu.
Kalau yang cewek-cewek mungkin ya sama aja sih kayak gitu, yang dispesifikin. Ada yang ya sama sih, ada yang campur, ada yang sendiri-sendiri, cewek cowok cewek sih gitu. Nah, gitu. Dan juga UNS tuh ada asramanya BTW. Kenapa nggak asrama sama kayak di Jubel? Asrama lagi. Kalau di Jubel, saya tuh pernah ngalamin asrama loh. Kalau gini-gini seminggu. Tahu nggak sih cerita itu? Kenapa kok cuma seminggu? Covid. Oh iya, kakak angkatan Covid. Iya. Betul. Iya Covid ya, kayak udah hampir akhir Covid gitu loh. Yang udah mereda, yang udah masuk lagi, yang udah kena satu orang langsung lockdown semua. Iya bener teman, karena ada kena jadi kita lockdown semua. Nah kemarin tuh asrama ya. Iya, asrama. Nah asramanya tuh bukan apa ya, bukan asrama kayak ini, bukan kayak anak Jubel ini waktu ini sekian ini di masjid ini sekian ini kelas KBM malam gitu. Enggak, itu kayak yang kayak ya udah tempat tidur. Iya ngerti kan, yang kayak yang itu malam yang saya impikan dulu pas sebelum SMA tahu. Saya asrama kayak asramanya kayak gitu kali ya gitu, yang bukan yang diatur banget gitu loh. Nah itu pas di asramanya kayak gitu. Tapi ada nggak kayak jam segini harus sudah di asrama gitu, atau enggak juga? Setahu saya mungkin ada jam malam ya, karena itu ada penjaganya juga gitu, kayak ada penjaga. Saya nggak milih situ karena kenapa ya? Saya tuh ngerasa kayak itu ternyata tempatnya agak lumayan jauh ya dari UNS. Iya. Sama aja. Iya, lumayan jauh, malah deketan kosan saya. Ya mendingan ya benar lah kan ya. Itu kayak lumayan jauh ya, kayak dari sini kemana ya? Entahlah, pokoknya tuh agak lumayan jauh gitu, dari kampusnya gitu. UNS tuh ada kampus cabang gitu kayak Unsri, Bukit sama Layo. Itu kalau nggak salah tuh Kentingan sama apa satu lagi gitu. Jadi ada 3 atau lebih gitu cabangnya gitu. Jadi ya mungkin UNS nggak sebesar Unsri gitu. Unsri kan besar banget kan, kampus yang terluas gitu. Nah tapi kalau UNS tuh enggak gitu. Tapi seru banget sih gitu. Apalagi psikologi kan. Saya suka banget kalau udah psikologi gitu. Psikologi tuh kita belajar banyak hal itu tentang manusia. Iya, memahami orang lain. Dan juga kan apa ya, dulu kan fakultas psikologi itu kan dekat banget, bukan dekat, salah satu prodi yang masuk ke fakultas kedokteran. Makanya dia saintek. Iya, dia tuh maksudnya kedokteran. Makanya gedung kami tuh dekat banget sama kedokteran. Nah, sekarang semenjak 2017 atau 2000 apa gitu, 2017 ke atas gitu, pisah jadi fakultas sendiri, berdiri untuk fakultas sendiri, jadi gitu. Jadi dia sekarang fakultas sendiri psikologi. Dan akreditasinya A. Yang di UNS? Iya, UNS. Psikologi, prodi psikologi itu akreditasinya A. Nah, jadi gitu sih. Menurut saya tuh banyak banget hal-hal yang dari Jubel ini yang didapatkan sampai kita kuliah itu, wah hal yang keren banget gitu. Gitu sih kalau saya. Nah Kak, tadi kan udah bahas kegiatan saat ini, terus juga gimana sih tadi, udah termasuk first impression juga nggak sih ke Jubel tadi yang udah Kakak sampein? Oh iya. Nah tentu. Sekarang mungkin ke guru-gurunya nih Kak, ada nggak guru terfavorit Kakak yang dulunya tuh sampai sekarang mempengaruhi Kakak buat masuk psikolog mungkin? Oh gitu. Jadi kalau misalkan saya bilang guru favorit itu, semua guru menurut saya favorit saya ya. Ya kan agak gini loh. Setiap guru tuh ada perannya masing-masing, ada peranannya masing-masing di kehidupan kita. Bahkan saya punya prinsip kalau setiap saya bertemu orang itu, menurut saya dia adalah guru saya. Karena bagi saya guru itu adalah yang mengajari apapun itu gitu, tentang kehidupan, tentang apa itu. Menurut saya itu adalah guru yang memberikan kita insight gitu. Nah kalau misalkan guru Jubel tuh, jujur saya mikir ya langsung di kepala saya favorit. Semuanya tuh muncul satu-satu dengan gayanya masing-masing gitu. Muncul satu-satu. Jadi banyak sulit ya yang ngomong dari awal. Saya dulu kelas 10-7 itu balik kelasnya Bu Leli. Bu Leli Sumarni, guru kimia. Iya, Bunda Leli. Nah, saya dulu peminatannya ini bahasa Jepang sama geografi. Suami istri lagi. Betul. Saya nggak tahu ya, ternyata saya masuk ke situ pilihannya. Saya masuk ke bahasa Jepang geografi gitu. Ya Tuhan, saya mendapatkan itu kan lintas minat ya.
saya kan IPA kan, itu kan lintas minat. Jadi Iya, agak melenceng ya. iya namanya lintas minat ya. Kalau dulu kan masih K13 ya. Lintas minat kan memang seperti itu konsepnya, melenceng dari IPA. Nah, saya dapatnya itu. Jadi banyak sih, setiap guru tuh punya modelnya beda-beda semua. Kayak ini tuh apa ya? Sangat membantu di perkuliahan. Jadi tips ya, ini sebuah tips menurut saya ya. Ini sebuah tips menurut saya kalau misalkan di perkuliahan bagaimana cara untuk mendapat atensi gitu. Oh. Karena gini, kalau untuk mendapatkan apa ya, nilai supaya dosennya tuh nggak salah ngasih nilai, kan mahasiswanya banyak banget nih, kan dosen juga sulit menghafal, kita juga sulit menghafal teman-teman kita sendiri seangkatan, apalagi dosen ngajarnya nggak hanya satu angkatan gitu, banyak angkatannya. Nah, intinya apapun yang ditanyakan atau apapun yang diminta oleh guru itu harus kita first, kita harus tunjuk tangan apapun itu gitu. Terus ada yang tahu apa artinya itu, langsung tunjuk tangan. Ada yang mau membacakan, langsung tunjuk tangan. Ada yang mau inilah itu, langsung, pokoknya langsung kan, jadi volunteer pertama gitu kalau bisa. Nah, itu yang hal-hal seperti itu saya sudah pelajari sejak SMA Iya, gitu. benar. Ya kan? Belum lagi di sini satu pertanyaan 5 orang udah tunjuk tangan. Iya betul. Nah, yang kayak gitu-gitu bener-bener pokoknya intinya ya, living in the moment, bener-bener kita tuh harus hidup dalam itu. Jadi kita tuh gak boleh yang namanya lengah, yang bener-bener oh iya bener-bener harus memahami, mengkritisi apa katanya supaya nanti kalau pas ulangan kita tuh nggak yang kelabakan, kita review yang dari awal sampai akhir, enggak, tapi kita cuman yang oh ya ingat ini pernah ini gitu, jadi mudah gitu. Nah, jadi kalau misalkan cara menjawab itu ya pakai sumber literatur, riset orang gitu, data yang kayak gitu-gitu. Kalau misalkan di perkuliahan sama aja, makanya kayak di Jubel, Bugem itu kan pakai data semua. Nah, cara menjawabnya opininya seperti itu, biar opini kita tuh opini ilmiah seperti itu untuk menjawab hal yang seperti itu. Jadi semua guru itu menurut saya favorit sih, karena mereka tuh punya apa ya, ya tadi peranan, dan juga saya termasuk lumayan agak ini ya, suka mengenal guru-guru gitu. Jadi di ruang guru saya sering ke ruang guru gitu, langganan ke ruang guru. Oh iya, jadi kenal semua yang ada di ini, walaupun beliau itu nggak ngajar saya, tapi saya kenal guru-guru IPS, saya kenal gitu, guru-guru yang bukan yang ngajar saya tapi saya tetap kenal gitu. Jadi menurut saya yang itu apa ya, itu merupakan modal, ibarat kata itu adalah soft skill ya, hubungan interpersonal, komunikasi itu sangat bermanfaat kalau misalkan di perkuliahan. Kita harus benar-benar nyari sendiri itu supaya guru tuh tahu kalau ada kita tuh hidup gitu loh. Oh, anak ini hidup ternyata gitu. Jadi nggak hanya namanya tapi ada wujudnya. Oh iya ini. Jadi dia setidaknya ya memberikan nilai ya setidaknya nggak salah aja gitu loh. Ya walaupun ya nggak, ya mau nilai kita C atau gimana, ya setidaknya itu murni gitu loh. Ibarat kata itu bukan tuh iya, itu ya usaha kamu segitu. Jadi dia tuh setidaknya kenal dulu sama kita gitu, kenal dulu gimana. Saya konsep saya apa ya, tipikal orangnya tuh nggak terlalu mempermasalahkan nilai ya, karena saya tahu bahwasanya dosen atau guru yang memberikan nilai segini itu pertimbangannya tuh sangat panjang sekali. Bayangkan ya, saya tuh agak heran ya. Saya tidak menyalahkan saya, tapi agak lumayan, ini fenomena, kita anggap ini fenomena, kita riset begini, anggaplah ini fenomena. Nah, kadang-kadang siswa atau mahasiswa ya kan ada 16 pertemuan kan selama satu semester kan, ada 16 pertemuan, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, ke-8-nya kan UTS ya kan, pertama sampai ke-7 misalkan, itu mereka tidak sering memperhatikan guru, nanti jarang kan, notabene kayak yang ya udahlah gitu, masuk aja absen, ibarat kata yang penting presensi di dalamnya, entah dia mau ngapain gitu, kayak oh ya udah gitu, yang enggak yang benar-benar sering nanya dan sebagainya benar-benar deketin guru tuh enggak gitu. Nah, giliran UTS itu nilainya keluar, mereka kaget kok nilai segini dia kan. Terus pas UAS kan, nilai UAS itu kan nilai semuanya digabung nanti final kan, dapat berapa IP-nya, IP semesternya itu dapat apa. Nah, mereka mau sanggah nilai gitu. Nah, saya berpikir untuk menyanggah nilai itu harus ada dasar. Apa yang kita gugat gitu loh. Harus ada apa gitu, harus ada apa yang kita bawa untuk menyanggah gitu.
kadang di Jubel kan ada kan yang mau nyanggah-nyanggah nilai gitu. Itu kan harus ada dasar kita untuk nyanggah nilai. Apakah nilai kita kah, nilai murni kah sudah ditunjukin? Nah, nilaimu 60 loh segini tuh. Terus nilai apa, keaktifan kah? Apakah kamu sudah aktif kah? Terus nilai apa, diskusi kah, nilai tugas kah yang tinggi? Nah, seperti itu. Nah, kita menuntut sesuatu hal yang bukan atas dasar hasil performa kita, itu jadi istilahnya. Jadi benar-benar harus menurut saya UTS dan UAS itu bukan lagi kita setiap 16 pertemuan itu menurut saya itu sangat penting. Setiap pertemuan itu sangat penting. Jadi ada yang harus kita dapatkan, ada yang harus kita tingkatkan. Jadi setiap pertemuan itu harus ada yang selalu meningkat di diri kita. Jadi tetap ada, pokoknya intinya ada, walaupun sedikit itu harus ada gitu loh, untuk peningkatan diri supaya kita bisa lebih aware gitu. Dan juga ilmunya nggak mati. Saya bilang, saya agak sedih juga kadang-kadang tuh ya, saya psikologi ya, saya nggak ketemu matematika minat, saya nggak ketemu kimia, biologi masih ketemu, bioneuropsikologi itu belajar tentang otak, saraf dan sebagainya, sama kayak kedokteran masih oke lah gitu. Nah yang seperti itu tuh belum gitu, apa ya, ibarat kata itu agak mati, tapi saya terapkan dalam perlombaan gitu. Ilmu SMA itu saya terapkan dalam perlombaan gitu, sebagai common sense, basic knowledge kita. Jadi gitu sih menurut saya, guru favorit semuanya favorit. Nah, kalau untuk pengalaman yang paling diingat selama sekolah di Jubel, kira-kira apa Kak? Yang paling berkesan banget gitu, yang sampai sekarang tuh kira-kira nggak bakal terlupa seumur hidup. Mikir lagi. Karena saya setiap dengar pertanyaan itu kan langsung tervisualisasikan. Nah itu sih salah satu fungsi otak ya, bukan kognitif, fungsi visual otak, yang dimana kalau kita mendengarkan sesuatu itu akan terjemahkan dalam visual kadang-kadang ya. Nah kalau menurut saya semuanya langsung kayak kenangan itu muncul yang saya paling ingat mungkin ini karena ini out of the box yang senam itu. Saya nggak nyangka karena saya orangnya ya nggak tahu ya gimana ya, saya orangnya kaku ya dulu ya, siapa coba cowok mau senam ya kan, jadi stigma kan. Tapi dulu itu ada gitu senam jantung sehat gitu, senam hipert gitu untuk yang remaja. Nah habis itu ada seleksi sekolah. Kemarin tuh ikut seleksi saya, itu rombongannya ini Kak Ocha, Kak Iren, mungkin mereka udah lulus sih, mau nggak ketemu sama katanya Kila. Nah, mereka udah lulus. Nah itu saya ikutin seleksi itu, ternyata saya lolos. Nah terus Sumsel, kemarin tingkat Sumsel kan, Jubel juara 1 gitu, puji Tuhan. Nah walaupun saya sebagai troublemaker bisa salah sendiri, malu di depan saya di depannya pas lomba itu depan troublemaker, saya salah sendiri. Nah habis itu untuk kan Fornas kan festival olahraga nasional kan, sama kayak PON. Iya, untuk atlet Sumselnya kan cuman satu tim kan 5 dan 6 kan, jadi bener-bener wow, se-Sumsel itu digodok lagi. Saya di situ latihan, oh ternyata saya itu last choice ternyata. Saya tuh nggak apa-apa, yang penting saya terpilih, last choice gitu. Saya tuh last choice yang benar-benar saya itu terpilih untuk jadi kandidat seperti itu. Nah mulai dari situ, pas sebulan sebelum perlombaan itu karantina sebulan, jadi nginep lagi di situ, karantina, bener-bener latihan, bangun tidur kita langsung denger lagu hip hop saya masih inget tuh senamnya. Habis itu bangun tidur, malamnya kita review lagi ini apa yang kurang. Segitu selama sebulan, nggak kurus saya kurus banget, udah kurus nambah kurus gitu, yang benar-benar saya. Tapi ya puji Tuhan itu membuahkan hasil. Jadi saya nggak hanya sekali ya ikut Fornas itu, saya 2 kali. Yang di kan kemarin Sumsel yang pertama itu nggak tahu berapa ya, 6 atau 7. Terus yang kedua tuh di Jawa Barat gitu. Jadi dan juga satu lagi yang tadi lomba opsi penelitian. Iya, itu wow, itu benar-benar. Penelitian apa itu Kak? Itu judul saya tuh pengolahan limbah sekam padi untuk kertas seni kedap air. Iya, jadi saya masih ingat itu saya mengajukan ke Memwit. Thank you Memwit. Thanks to Memwit. Karena benar-benar itu merubah semua saya punya kacamata baru untuk menghadapi suatu pokok-pokok permasalahan yang ada seperti itu. Nah, itu judul yang terakhir 10. Itu judul yang ke-10 yang di ACC.
Karena judul-judul yang lainnya saya tuh itu tuh judul yang bener-bener yang kayak saya habis bangun tidur, apalagi ya judul yang ya udah yang saya itu kebetulan itu apa ya? Kalau nggak salah itu tuh lagi Ke sawah. enggak, bukan. Itu tuh malahan itu tuh bukan judul yang sebenarnya. Bukan yang judul sebenarnya. Jadi judul yang sebenarnya itu saya terinspirasi karena itu tuh teman saya pernah cerita tentang apa ya? Model kan, next top model yang benar-benar yang happening dengan tentang dunia pageant yang seperti itu kan duta kan masih dunia pageant masuknya, yang kayak duta lalu lintas, yang duta itu kan pageanting kan. Nah, yang tentang peraga kostum gitu loh, peraga busana dan lain sebagainya. Saya itu maunya kertas itu mau jadiin baju gitu loh, jadi salah satu bahan yang dapat dijadikan baju karena supaya keberlanjutan kan. Tapi bukan itu, jadi yang di ininya ya pembuatan kertas aja supaya kedap aja gitu. Dan juga itu tuh nggak mudah sama sekali menurut saya, itu sangat perjalanannya 1 tahun supaya kita lolos jadi finalis gitu, bener-bener yang kayak lama banget, nyusun proposal sampai bab 3, revisi mati-matian dan lain sebagainya, baru di ACC dari pihak pusat. Habis itu baru melaksanain penelitian, belum penelitiannya tuh banyak drama, entah itu panci bolong. Sumpah itu panci bener-bener bolong, susah nyari lab yang bisa nguji kertas dan sebagainya. Ribet banget. Saya bangga banget jadi finalis itu. Jadi sih 2 pengalaman yang menurut saya yang selain dari pengalaman yang di kelas ya, atau seminar-seminar, apalagi duta literasi, itu udah menurut saya makanan sehari-hari saya. Duta literasi itu kayak wow, bekal. Karena seleksi dulu sulit juga untuk masuk ke sini. Duta literasi itu keren. Banyak sih saya diajak ke sini, diajak ke situ, berarti keren. Jangan lupa join duta literasi. Gitu sih. Oke Kak, untuk langkah Kakak ke depannya tuh gimana abis selesai S1 psikologi, apa mau ambil S2 atau gimana gitu buat jenjang karirnya kira-kira? Kalau misalkan saya ya, saya tuh kalau untuk saat ini saya tuh pengen jadi psikolog. Karena psikologi itu tadi terbagi jadi 2. Ada psikologi yang dia itu khusus untuk penelitian, riset, yang ilmuwan. Ada juga psikologi sebagai profesi yang disebut psikolog. Nah, biasanya orang-orang awam tahu itu lulusan psikologi itu jadi ujung-ujungnya psikolog. Iya, tapi enggak. Ada yang disebut dengan psikologi ilmuwan. Jadi tapi dia bukan psikolog. Dia nggak bisa intervensi, buka praktik. Nah, kalau saya pengennya lanjut profesi. Seperti itu. Saya profesi apa? Saya pengennya klinis. Karena psikologi itu ya terbagi jadi 2 garis besar yang banyak orang tahu tuh. Ada yang PIO itu organisasi industri gitu, psikologi industri organisasi, sama klinis gitu. Klinis tuh yang kalau sering ke psikiater gitu ya? Nah, ini kadang-kadang common sense kita, ya nggak apa-apa. Ini karena banyak orang awam yang salah kaprah dengan psikiater dan psikolog. Kalau psikiater itu S1-nya dokter. Enggak, karena kalau bedanya kalau psikiater dia tuh bisa intervensi memberikan obat karena dia punya resepi, S1-nya dokter. Jadi dia punya basic medicine kan. Dia punya basic drug kan, obat-obatan kan. Kalau psikolog enggak, dia tuh hanya terapis gitu. Konsultan. Nah, jadi bedanya itu sebenarnya secara jenjang karir atau administrasinya, dan juga nanti tugasnya itu apa, intervensinya apa gitu. Tapi kadang-kadang orang tuh datang ke psikiater langsung, nggak ke psikolog. Harusnya tuh ke psikolog dulu gitu, supaya nanti dirujuk ke psikiater kalau misalkan ini tuh nggak bisa ditangani hanya dengan terapis saja, tapi harus dibutuhkan terapis yang bukan verbal atau kayak obat gitu, baru rujukan gitu. Karena kalau kita ke psikiater tuh rata-rata ya dikasih obat, ya dikasih konsultan tetap, tapi rata-rata ujung-ujungnya pasti dikasih obat gitu, bukan yang akan konseling tiap minggu ini kita dijadwalkan gitu. Nah, kalau saya tuh pengennya jadi psikolog klinis, ya sukanya ya entah itu nanti buka praktik atau mau rumah sakit jiwa. Saya seneng gitu rumah sakit jiwa. Terus sayang gila nih rumah sakit jiwa. Terus
apa ya? Oh, saya pengen jadi dosen juga. Saya melihat dosen-dosen saya itu saya pengen jadi dosen. Saya suka ngomong orangnya. Jadi saya pengen jadi dosen. Tapi saya itu introvert tahu. Nggak percaya kan orang kan? Hah, nah itu introvert sama apa ya? Ya tahu waktu kapan ngomong aja gitu. Enggak sih ya. Karena saya tuh sekarang udah mulai banyak ini ya kayak iya tahu kapan kita ngomong aja gitu. Nah itu tadi sih saya pengen jadi dosen, saya pengen jadi psikolog. Tapi kalau misalkan kita pengen lanjut studi di S2 di luar negeri, kalau masuknya S1 ke Indonesia harus tetap sekolah profesi lagi. Karena psikologi itu ilmunya berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Jadi nggak bisa disamaratakan ilmunya. Ilmu yang misalkan di se-Asia pun ya, Thailand sama di Indonesia budayanya udah beda banget gitu. Jadi harus di ini lagi, jadi nggak bisa gitu. Harus benar-benar diuji coba ulangkan lagi. Jadi ada surat izin praktik nanti SIPP kayak kedokteran ada kan. Setiap berapa tahun sekali tuh diperbarui sama seperti itu. Karena dia salah satu praktisi kayak apoteker dan sebagainya. Jadi gitu sih saya pengennya jenjangnya seperti itu. Dan juga mengejar beasiswa tentunya. Betul. Kalau tantangan besar kakak selama kuliah di sini? Jujur saya masih semester 1 ya, masih 6 bulan nggak dapet dia kan. Semester 1, kalau untuk saya itu tantangan terbesarnya selama itu kira-kira? Kita tuh harus lebih legowo sih. Legowo? Iya, kita tuh harus lebih legowo dengan apapun itu ya, keputusan yang kita hadapi atau tantangan yang kita dapeti gitu. Baik itu secara akademik atau non akademik ya kan. Sekarang kan banyak banget yang kayak apa ya anak muda bilang kesehatan mental dan sebagainya kan jauh dari rumah dan sebagainya. Itu apa ya harus lebih legowo dan harus lebih sadar apa yang kita lakukan gitu, kesadaran yang nomor 1 gitu. Kalau misalkan menurut saya yang paling besar itu menjaga sikap sih. Karena saya ini orang Sumatera, sana orang Jawa, budayanya beda, ngomongnya pun beda. Iya kan, jadi nada kita kan agak tinggi nih kayak gini. Ya mungkin logat saya tuh nggak ketahuan ya kalau saya ngomong kayak gini kan. Mungkin logatnya tuh bukan logat yang kayak mungkin saya orang Bali kan, saya orang Bali nggak ketahuan orang Balinya. Palembang masih belum tercirikan, ya udah kayak orang Indonesia biasa gitu. Tapi kalau misalkan ya tetap ngomongnya tinggi gitu loh, kayak ibaratnya ya sama makanya agak mengurangi volume. Jadi cara ngomongnya aja ya orang tahu, tapi kita yang nggak enak kan. Kita tahu diri juga di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak itu langit dijunjung. Jadi lebih ke situ, tata krama aja sih. Kalau untuk yang akademik hampir sama aja gitu. Kalau seandainya kakak disuruh nentuin satu kata buat mendeskripsikan Jubel, kira-kira kakak bakal milih kata apa? Berinovasi. Oh, sama kayak itu ya? Moto, iya slogan, motonya Jubel. Berinovasi. Iya, berinovasi. Kenapa kakak milih kata itu? Karena menurut saya hal yang kita lakukan apapun itu harus ada inovasinya. Jadi nggak semerta-merta kita menjiplak. Apa yang dikatakan orang lain kita harus berpikir ulang, kita membuktikan sendiri bahwasannya oh itu benar dan itu pasti ada tambahan-tambahan lainnya seperti itu. Itu yang diajarkan di sini. Jadi saya mewakili itu adalah berinovasi. Terakhir nih kak, boleh nggak kakak kasih moto ataupun kata-kata yang bisa menginspirasi adik-adik kelasnya biar bisa menentukan kuliahnya mungkin, atau mungkin mau ke UNS juga? Oke. Sebenarnya moto saya itu terpajang di perpustakaan ya. Iya. Di mana? Entah ini kayaknya udah diturunkan kali ya. Nggak tahu ya. Itu kalau misalkan hidup, saya tuh terbagi menjadi 2. Kalau moto hidup itu terimalah takdirmu, maka takdir akan menerimamu jua. Sobat, kalian carilah sendiri di situ. Nah itu berarti itu punya itu punya saya. Nah tapi kalau misalkan untuk saya pesan aja ya, nggak bisa kata-kata, saya bukan Kak Gem. Paham. Nah, saya bukan Kak Gem saya. Jadi untuk adik-adik kalian, apalagi Jubal, tugas kalian tuh berat ya. Kalian tuh Jubal itu internasional loh namanya. Jadi kalian tuh mengemban nama itu, jadi tidak boleh disepelekan.
banyak hal yang kalian masih bisa explore di SMA. Apapun itu kalian coba gitu. Coba dulu, kalau udah coba lalu nggak nyaman, keluar aja gitu. Resign gitu, nggak apa-apa gitu. Coba aja. Jangan takut untuk bertanya. Kalau nggak bertanya kamu saat di jalan. Jangan lupa, jangan terlalu menunggu. Tapi kalian tuh harus yang mencari, berinisiatif sendiri. Seperti itu. Dan jangan lupa masuk UNS, karena UNS tuh top rank Betul nanti. guys, top 10 Gitu guys. sih, iya. Oke, kayaknya udah ya Kak. Iya, udah Mungkin lama kalau banget seandainya iya, mungkin kalau seandainya ada mau yang lagi ditanyain, mungkin adik-adiknya bisa. Oh, ke IG saya. Ya. Emang di sini boleh promosi IG? Enggak tahu lah sih. ya, enggak ya? Nanti cari aja Putunanda SB. Ya. Ya. Oke guys, jadi sekian dulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak dan belajar bersama, maju untuk semua. Kita pasti bisa. Yeay.